Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah, taufik dan yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan seandainya kita menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan pertolongannya beliau kelak di yaumil akhirat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai dan sayangi, gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan semangat dan terus semangat untuk mempelajari materi-materi yang nantinya akan Bapak sampaikan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, Bapak akan menyampaikan materi bab 4, yaitu tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Akan tetapi alangkah lebih baiknya sebelum kita membahas materi tersebut, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Diawali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca doa semua hajat dan cita-cita kita semua ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi-materi yang nanti akan kita bahas dan kita pelajari bersama-sama. Oke, langsung saja sekarang Bapak akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat ya. Ini adalah bab 4. Oke, langsung aja Bapak akan menyampaikan pembahasannya. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan adalah kompetensi dasar. Ini adalah dasar-dasar yang harus kalian pahami dan harus kalian mengerti, khususnya di bab 4 ini yang terkait dengan akikah dan kurban. Ya, KD yang pertama yaitu 3.10, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dan memahami ketentuan kurban serta akikah. Jadi kalian dituntut untuk paham ya, mengerti apa sih akikah itu, apa sih kurban itu. Nah, nanti ada penilaiannya juga, yaitu nilai pengetahuan. Nanti ada tes KD-nya, oke. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.10, memperagakan tata cara penyembelihan hewan dan menjalankan pelaksanaan ibadah kurban serta akikah di lingkungan sekitar rumah. Jadi kalian selain memahami, kalian juga dituntut untuk bisa mempraktikkannya ataupun memperagakannya. Tata cara penyembelihan hewan yang baik dan benar itu seperti apa? Baik itu hewan akikah ataupun hewan kurban. Nanti ada penilaiannya juga, yaitu dilihat dari nilai keterampilan ataupun nilai praktik ya, seperti itu. Kemudian selain nilai pengetahuan, selain nilai keterampilan juga nanti ada penilaian sikap, baik itu sikap sosial ataupun sikap spiritual ya. Contohnya seperti nilai takwa, salam, kemudian disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah,
tujuan daripada pembelajaran ini ya, yang pertama menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Jadi bukan hanya sekedar paham saja, kan, tapi kalian juga harus bisa menjelaskannya ya, menjelaskan ke adik-adik kalian, ke kakak kalian, ke orang tua ataupun orang-orang yang berada di sekitar kalian, kalian harus bisa menjelaskannya. Kemudian menyebutkan ketentuan akikah dan kurban. Jadi ketentuan-ketentuannya kalian harus bisa menyebutkannya. Kemudian yang berikutnya memahami tentang tata cara penyembelihan. Bagaimana sih tata cara penyembelihannya? Baik itu hewan akikah ataupun kurban. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang tata cara penyembelihannya. Jadi tata caranya seperti apa? Oke, next, selanjutnya ya, di sini ada pengertian akikah dan kurban ya. Oke, Bapak akan menyampaikan dalilnya terlebih dahulu ya, seperti yang tertera di PowerPoint ya. Bisa kelihatan di situ ada Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah ya. Nah, ayat ini ya menjelaskan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang namanya kurban ataupun akikah ya. Baik, ini adalah dasarnya. Oleh karena itu kita harus paham dan harus mengerti apa sih itu akikah, apa sih itu kurban. Oke, yang pertama, pengertian akikah ya. Kata akikah itu secara lughah ataupun secara bahasa artinya adalah penyembelihan binatang dari kelahiran seorang anak pada hari ke-7. Jadi pada hari yang ke-7 ya. Kemudian sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dianugerahkan anak. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara akikah. Nah, sedangkan menurut istilah syara ataupun hukum syariat Islam, akikah adalah penyembelihan binatang ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi sama aja, laki-laki dan perempuan disunahkan juga untuk akikah ya. Apabila tidak bisa di hari yang ke-7, maka bisa di hari yang ke-14-nya. Boleh kalau seumpama hari yang ke-7-nya belum ada uangnya ataupun belum siap ya. Bisa di hari yang ke-14-nya atau di hari yang ke-21. Boleh kalau hari yang ke-14-nya enggak bisa. Nah, kemudian kalau di hari yang ke-21 juga nggak bisa, bagaimana? Nah, apabila tidak bisa ataupun memungkinkan, maka pada kapan saja boleh. Jadi nggak harus hari ke-7, ke-14 ataupun hari ke-21, enggak. Jadi boleh kapan saja, karena ini hukumnya sunnah muakkad ya. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, lanjut ya. Kemudian berikutnya pengertian kurban. Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang definisi ataupun pengertian tentang akikah. Sekarang pengertian kurban. Ya. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan. Yang artinya pendekatan diri ataupun mendekatkan diri. Ya, maksud di sini mendekatkan diri kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga disebutkan al-udhiyah dan ad-diyah, adalah binatang ternak yang disembelih seperti unta, sapi, dan kambing pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Jadi waktunya itu ditentukan kapan, yaitu pas hari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban ataupun di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itu waktunya ya. Yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan secara syara ataupun hukum syariat Islam, apa sih kurban itu? Jadi kurban adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan ya. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan akikah. Jadi apa saja hal-hal yang disunahkan ketika kita menyembelih hewan akikah? Kita sudah punya anak nih,
lahiran, baik itu laki-laki atau perempuan, di hari yang ketujuh, kemudian kita juga diberi rizki yang lebih, intinya kita mampulah untuk melaksanakan akikah, maka sunah-sunahnya itu seperti apa? Nah, ini hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan akikah. Yang pertama yaitu membaca bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Awali semua kegiatan dengan baca basmalah ya. Apalagi ini kan ibadah sunnah ya, akikah disunahkan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang kedua, membaca sholawat Nabi ya. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulanin wa taqabbal minni. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau akikah fulan. Jadi nanti fulan ini maksudnya disebutkan siapa namanya. Contoh, nama anak kita Muhammad ataupun namanya Abdullah, kita sebutkan namanya ya. Nah, ini aku persembahkan, maka terimalah dariku. Nah, itu adalah doanya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh karena itu kita harus menjalankannya karena hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat yaitu disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikahi. Jadi sunnahnya tidak menyuruh orang, akan tetapi ayahnya sendiri yang menyembelih daripada hewan akikah tersebut. Kemudian yang kelima, daging akikah dibagikan kepada fakir, miskin dan tetangga setelah dimasak terlebih dahulu. Jadi jangan dibagi daging mentahnya. Kalau kurban kan biasanya yang dibagi daging mentahnya. Akan tetapi kalau akikah ini disunahkan dimasak terlebih dahulu sehingga daging tersebut matang, siap saji, tinggal dimakan, baru dibagi-bagikan ke orang yang membutuhkan, terutama yaitu fakir dan miskin ataupun tetangga-tetangga yang berada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah ataupun yang terakhir yaitu pada hari itu anak dicukur rambutnya dan diberi nama serta bersedekah seberat rambut bayi yang baru dicukur dengan nilai setengah ataupun satu dirham. Nah itu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan poin berikutnya. Nah ini tata cara ya, tata cara penyembelihan hewan. Jadi jangan asal saja nih menyembelih hewan, jangan asal menyembelih saja mati gitu. Jangan. Ada tata caranya juga, ada etikanya. Bagaimana penyembelihan hewan yang baik dan benar ya, baik itu hewan akikah ataupun hewan kurban. Yang pertama akan Bapak bahas adalah definisi ataupun pengertian daripada penyembelihan hewan. Oke, seperti yang bisa dilihat di PowerPoint ya, di situ ada pengertian ya, pengertian penyembelihan. Jadi penyembelihan hewan adalah usaha untuk mematikan hewan agar dapat dimakan dan halal dengan ketentuan tertentu. Jadi penyembelihan hewan dengan usaha untuk mematikan hewan tersebut. Jadi mematikannya itu bukan hanya sekedar hewan tersebut asal mati saja, enggak. Akan tetapi dengan cara-cara tertentu, dengan membaca doa, bismillah dan sebagainya agar binatang tersebut hukumnya halal. Karena kalau matinya tidak disembelih ya, itu nanti hukumnya enggak halal dagingnya. Kemudian rukun penyembelihan hewan bisa dilihat di situ ada 3 poin. Yang pertama ada penyembelih ataupun orangnya udah jelas mau menyembelih hewan, ayam ataupun kalau akikah kurban kan kambing ya, sapi ataupun unta ya, harus ada orangnya. Kalau nggak ada ya siapa yang nanti yang akan menyembelih ya, itu rukunnya. Kemudian yang kedua ada hewan yang disembelih, udah ada nih orangnya tapi nggak ada hewannya, apa yang mau disembelih kan? Nah makanya harus ada hewan yang disembelihnya, yaitu berupa kambing ataupun sapi dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ada alat untuk menyembelihnya, udah ada orang yang menyembelihnya, kemudian ada hewannya tapi nggak ada alatnya, terus gimana menyembelihnya? Nah itu kan nggak bisa ya. Makanya ketiga rukun tersebut harus ada semua ya, baik itu penyembelih ataupun hewan yang disembelih dan juga alatnya, dan tentunya menggunakan alat yang tajam biar tidak menyiksa hewan tersebut. Baik, selanjutnya di situ dijelaskan ada sunnah menyembelih dan adab-adabnya. Jadi menyembelih itu bukan hanya sekedar menyembelih saja, akan tetapi harus ada
tata cara ataupun sunnah-sunnahnya yang bagus itu seperti apa, adabnya seperti apa, etikanya seperti apa. Oke, bisa dilihat di PowerPoint di situ ya dijelaskan. Yang pertama, sunnah dan adabnya adalah menajamkan terlebih dahulu alat penyembelihnya. Jadi jangan sampai menyembelih hewan, baik itu akikah ataupun kurban, kambing, sapi ataupun onta, jangan sampai menyembelihnya dengan alat yang tumpul, kasihan hewannya yang disembelih ya. Jadi usahakan disunahkan dengan alat yang sangat tajam biar tidak terlalu lama ya menyiksa hewan tersebut. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Jadi bukan hanya sholat saja yang menghadap kiblat ya. Kalau sholat kan wajib. Nah kalau ini disunahkan menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, memotong kerongkongan jalan nafas dan kedua urat lehernya kiri dan kanan. Jadi di urat lehernya ini harus terpotong ya, itu sunahnya. Kemudian yang keempat, hewan dimiringkan ke rusuk kiri, kepala di sebelah selatan, sehingga hewan menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi seperti itu ya, hewannya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian yang keenam, memotong pada pangkal leher. Jadi di pangkal lehernya itu dipotong ya. Kemudian yang keenam, membaca basmalah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnahnya ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dilonggarkan semua tali yang mengikatnya. Jadi dilonggarkan biar tidak menyiksa hewan tersebut ya. Oke, itu sunnah menyembelih dan adab-adabnya. Kemudian yang berikutnya ada di situ hal yang makruh. Apa sih makruh? Makruh itu dibenci. Kalau tadi kan yang disunahkan, sekarang yang dimakruhkan, maksudnya dibenci ya, yang tidak baik ya. Pada penyembelihan hewan, baik itu akikah ataupun kurban. Yang pertama, menyembelih sampai putus lehernya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya, bahkan dimakruhkan, dibenci. Kalau motong ayam karena kecil kan, sampai putus kepalanya, nah itu nggak bagus ya, makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Tadi kan sunahnya dengan alat yang tajam. Nah kalau alatnya tumpul, berarti hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyiksa binatang tersebut. Nanti kasihan tuh binatangnya nggak mati-mati ya, lama matinya. Nah, makanya dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, menyiksa dahulu hewan yang akan disembelih. Disiksa terlebih dahulu, dilama-lamain matinya. Aduh, kasihan binatangnya dong kalau kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, tanpa memotong kedua urat leher hewan. Jadi uratnya ini nggak sampai terpotong. Nah itu dimakruhkan juga ya. Makanya sunahnya kan harus terpotong gitu ya urat lehernya. Biar hewan tersebut secepatnya untuk mati dan nanti akan diolah untuk dibagi-bagikan ataupun dimasak tentunya ya. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada bagian-bagian yang disembelih. Apa saja sih bagian-bagian yang disembelih? Yang pertama, bila hewan dapat ditangkap, disembelih bagian pangkal lehernya. Jadi kalau hewan tersebut bisa ditangkap nih, jadi nggak dapat berburu gitu. Contoh ada rusa ataupun kijang di hutan berburu kan itu belum ditangkap ya. Itu nggak bisa ya. Kalau disembelih gitu ya. Di sini bila hewan dapat ditangkap, disembelih bagian pangkal lehernya. Jadi kalau binatangnya itu nggak liar ya. Kemudian yang kedua, bila hewan tidak dapat ditangkap, yang disembelih pada bagian adalah yang dapat dilukai asal lekas mati. Jadi kalau di hutan kita berburu boleh nggak di lehernya, di mananya saja. Yang penting binatang tersebut lekas mati gitu ya. Binatang tersebut mati. Kemudian yang ketiga, ada hewan yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan. Jadi nggak usah disembelih-sembelih lagi, langsung dimakan aja ataupun langsung diolah, dimasak nggak apa-apa hukumnya ya. Yaitu apa? Ikan dan belalang. Karena hukumnya ikan itu semuanya adalah halal, jadi nggak usah dipotong ataupun disembelih. Begitu juga belalang sama ya. Jadi hukumnya halal, nggak usah dipotong ataupun nggak usah disembelih lagi. Kemudian tata cara penyembelihan, terutama hewan kurban nih, ya terutama hewan kurban. Jadi yang pertama yaitu membaca
membaca basmalah ya. Kemudian yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga yaitu membaca takbir. Allahu Akbar. Ya, kalau bisa takbirnya dipanjangkan ya, seperti ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian yang keempat, disembeli oleh orang yang berkurban sendiri. Jadi enggak menyuruh orang ataupun menyewa jagal gitu ya. Disunahkannya adalah yang berkurban tersendiri ya, tidak minta tolong kepada orang lain. Kemudian yang kelima, kaki yang menyembelih ditumpangkan pada leher binatang kurban. Jadi tumpangkan tuh kakinya yang menyembelih ya. Kemudian yang keenam, orang yang menyembelih binatang kurban dan binatang kurban menghadap kiblat. Jadi orangnya menghadap kiblat, kemudian juga binatang tersebut juga diarahkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketujuh yaitu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya seperti apa sih? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yang artinya adalah, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi disunahkan ya ketika kita berkurban, disunahkan membaca doa tersebut. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan. Nih yang penting ya, hal-hal yang diperhatikan adalah yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Tadi udah sempat dibahas ya di sunnah juga ya. Kemudian sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Yang kedua, ketika menyembelih jauhkan dari penglihatan hewan lainnya. Jangan sampai teman-teman hewan yang lain melihat binatang tersebut disembelih, kasihan kan, nanti malah ketakutan ya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Yang ketiga, hewan yang disembelih sehat dan tidak berpenyakit. Nah, kalau berpenyakit, khawatirnya nanti dagingnya kurang ataupun bisa menularkan penyakit tersebut kepada nanti orang yang mengkonsumsinya ataupun orang yang memakannya. Oke, syukron, terima kasih ya. Itu yang Bapak sampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai terakhir ya dapat dipahami, dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Bapak ingatkan kembali. Jadi ya silakan nanti dipelajarin lagi materi-materi yang sudah disampaikan karena nanti ada tesnya juga, baik itu tes pengetahuan ataupun keterampilan dan juga ada nilai sikap, baik itu sikap sosial dan sikap spiritualnya. Ya, kesimpulannya apa ya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rizki yang sangat luas ya, agar kita bisa menjalankan ataupun melaksanakan ibadah sunnah ini ya, baik itu akikah ataupun kurban, dan kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhirul kalam ya, Bapak tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan bacaan istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada cut-cutan ya.